Halo everyone, selamat datang di podcast ISM KMI Jawa Timur. Podcast ini adalah salah satu program kerja baru dari pengurus daerah Jatim. Nantinya, podcast ini akan membahas seputar isu kesehatan yang lagi happening, khususnya di Jawa Timur, sharing seputar kehidupan organisasi yang katanya melelahkan tapi candu, asik, dan lain-lain. Oh ya, kalian juga boleh banget request topik yang mau kalian dengar dengan DM langsung ke Instagram @ismkmijatim. So, buat kalian yang either tertarik ngikutin current issues or yang mungkin anak organisasi banget, you are welcome to this podcast. First thing first, kenalin, aku Dewi Nurjana. Panggil Iwat aja kali ya, biar lebih akrab. Tahun ini, alhamdulillah diamanahi buat jadi koordinator daerah ISM KMI Jatim. Oh ya, wait. Kayaknya aku perlu briefly explain dulu kali ya. Sebenarnya apa sih ISM KMI itu? Karena agaknya dari tadi udah banyak disinggung nih. Tenang, aku bakal jelasin kok teman-teman. Jadi, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia atau ISM KMI merupakan satu-satunya organisasi atau perkumpulan antar senat atau himpunan mahasiswa Kesmas di Indonesia yang dideklarasikan pertama kali pada tanggal 24 Desember 1991. Wih, sampai hari ini eksistensi dari ISM KMI ini udah lebih dari 30 tahun loh teman-teman. Keren banget ya. Oh ya, ISM KMI ini terbagi menjadi 4 wilayah kerja. Salah satunya Wilayah 3 yang mencakup daerah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali. Untuk daerah Jatim sendiri, terdiri dari 10 institusi anggota, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Negeri Malang, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, dan Stikes Majapahit Mojokerto. ISM KMI Jatim tahun ini dengan bangga aku mengambil nama kabinet Abinaya Arunika, yang berarti semangat sinar matahari pagi. Nah, nama kabinet ini tentunya bukan tanpa tujuan ya teman-teman. Kalau orang bilang sih filosofi lah ya bahasa kerennya. Jadi, dari nama Abinaya Arunika ini, aku menaruh harapan nih teman-teman. Karena sinar matahari pagi ini kan menggambarkan semangat baru ya di pagi hari. Jadi, harapanku untuk ISM KMI Jatim tahun ini, meskipun nantinya di tengah jalan akan banyak kerikil sampai batu-batu besar yang harus kita laluin bersama, harapan aku semangat kita semua tetap sama, seperti semangat-semangat di awal kepengurusan, yaitu semangat yang senantiasa terbit setiap harinya. Dan juga sinar matahari pagi ini kan melambangkan kehangatan dan juga kebahagiaan nih. Dari warnanya aja jingga-jingga menenangkan gitu loh. Iya gak sih? Dan harapan aku juga buat teman-teman Pengda Jatim ini selalu bisa membawa kehangatan dan kebahagiaan buat orang-orang di sekitarnya, supaya kehadiran kita selalu dinantikan banyak orang. Kayaknya penuh filosofi banget ya namanya ini. Tolong dong diaminkan bersama ya teman-teman. Semoga doa di balik nama kabinet ini bisa benar-benar terwujud di kepengurusan Jatim tahun ini. Nah, sebenarnya visi misi dari ISM KMI Jatim tahun itu apa sih? Oke, jadi visi dari ISM KMI Jatim adalah mewujudkan ISM KMI daerah Jawa Timur sebagai tempat berserikat yang aman dan nyaman demi terciptanya harmoni kolaborasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di visi ini mungkin yang paling aku highlight adalah tempat berserikat atau berkumpul yang aman dan nyaman. Kenapa? Karena menurut aku kenyamanan dan rasa secure itu adalah langkah awal
kita bisa membangun harmoni kolaborasi tadi nih. Bayangin deh, gimana kita bisa kerja sama dengan baik kalau nggak ada rasa aman dan sense of secure-nya tuh nggak setinggi itu gitu. Aku yakin dan percaya nggak akan bisa kita kerja sama dengan baik. Yang ada malah capek banget karena ngerasa terpaksa ngejalan gitu. Dan aku nggak mau ada rasa kayak gitu di SMKMI Jatim setahun ini. So ya, harapanku yang pertama dan utama adalah menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman itu dulu. Nah, ada nih beberapa misi yang aku bawa untuk mewujudkan satu visi yang terdengar simpel, tapi aku yakin juga perlu waktu untuk mewujudkannya. Ya dengan misi-misiku ini. Yang pertama, yaitu mewujudkan komunikasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal maupun eksternal SMKMI Jatim. Kenapa harus internal dan eksternal? Nah, yang dimaksud internal ini adalah kepengurusan Jatim itu sendiri. Sementara untuk lingkungan eksternal itu adalah stakeholder terkait, karena yang udah sempat aku mention tadi ya teman-teman, SMKMI itu ada tingkatannya, mulai dari daerah, wilayah, dan nasional. Jadi yang dimaksud lingkungan eksternal yaitu harapannya komunikasi yang baik ini gak cuma ke internal pengurus daerahnya aja, tapi birokrasi ke atasnya juga harus bisa efektif dan efisien nih komunikasinya. Kemudian misi yang kedua yaitu menciptakan atmosfer organisasi yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan keterbukaan. Ini juga sejalan sih sama visi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Ya dimulainya dengan membangun semangat kekeluargaan dulu. Karena kita bukan cuma partner buat nyelesain proker loh, tapi kita keluarga baru. Harapannya ada tempat untuk saling bertukar cerita dan berkeluh kesah. Sehingga rasanya kita gak cuma kerja, tapi benar-benar punya keluarga baru. Dan yang terakhir, mengoptimalkan peran SMKMI Daerah Jatim sebagai fasilitator pergerakan mahasiswa kesehatan masyarakat. Sebenarnya ini juga implementasi dari kami yang merupakan background kesehatan masyarakat. Harapannya melalui SMKMI Jatim ini kami bisa berkontribusi untuk masyarakat luas dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat. Oke, sama seperti organisasi ataupun himpunan mahasiswa pada umumnya teman-teman, SMKMI Jatim ini juga punya banyak divisi seperti Infokom, PSDM, Pengmas, administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dari berbagai divisi ini juga yang nantinya turut mewarnai wajah dari podcast SMKMI Jatim ini. So ya, pantengin terus podcast kami dan nantikan episode-episode selanjutnya. That's all from me and goodbye.